Oke, di sini ada soal tentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Sebenarnya kita perlu tahu dulu tentang keseimbangan harga gitu. Kalau di sini kalau misalnya harganya tinggi, gimana permintaannya? Permintaannya rendah kan di titik ini. Terus kalau misalnya harganya rendah, permintaannya bakalan tinggi dong, iya kan? Karena kalau misalnya diskon, permintaannya yang diminta itu naik nih. Tapi kalau misalnya harga lagi tinggi, pembeli bakalan mikir-mikir buat beli. Makanya di sini titiknya. Terus kalau ditarik garis, jadinya kurva permintaan. Terus kalau misalnya penawaran gimana? Harganya rendah. Dia nggak tertarik nih buat jualan karena ya harganya rendah, untungnya bakalan kecil. Jadi di sini kuantitasnya penawarannya 5. Terus kalau misalnya harganya tinggi, misal di sini ya, penawarannya gimana? Penawaran tinggi. Karena apa? Karena dia tertarik buat jualan, untungnya bakal tinggi. Makanya di sini tarik garis kurva penawaran, supply. Nah, terus kalau misalnya terjadi di harga rendah nih, harga 5.000, misalnya harga jeruk itu jatuh di pasaran. Dari 20.000 jadi 5.000. Gimana sih respon si penawaran? Bakalan gimana sih produsen? Bakalan rendah kan? Jadi di sini yang ditawarkan itu cuma 5. Dia mau jualan cuma 5 jeruknya. Karena harganya lagi rendah. Di sini QS sama dengan 5 ketika harganya 5.000. Terus permintaan di sini kan. Nih lihat kurva permintaan. Gimana reaksinya? Kalau misalnya harganya rendah, dia bakalan tertarik dong buat beli. Wah, harga jeruk lagi murah nih, boleh lah beli banyak gitu. Jadi sini QD-nya sama dengan 50. Jadi di garis ini ketika dia harganya rendah, kuantitas penawaran gimana? Rendah. Harga rendah, kuantitas penawaran rendah. Harga rendah, kuantitas permintaan tinggi. Alhasil apa? Kalau penawaran itu lebih kecil daripada permintaan, terjadi kelangkaan. Ya orang yang diminta banyak banget, tapi yang jualan dikit banget gitu kan. Makanya kalau misalnya di sini harganya terlalu rendah, terjadi kelangkaan, oke? Terus kalau misalnya harganya tinggi, terlalu tinggi ya, harga jeruk lagi naik banget di pasaran dari 20.000 jadi 50.000. Alhasil apa? Alhasil permintaannya rendah dong, karena orang-orang bakalan mikir-mikir nih buat beli jeruk. Harganya yang lagi mahal, P-nya sama dengan 50.000. QS-nya berapa? Kuantitas supply. Di sini kalau misalnya harganya 50.000, kuantitas supply-nya di sini 50. Produsen bakalan tertarik nih buat jualan jeruk karena wah harganya naik nih. Bolehlah kita jualan ini karena untung nih bakalan. Jadi dia berlomba-lomba untuk cari petani jeruk buat dijual. Terus kalau misalnya permintaan gimana? Nih, ini kan kurva permintaan. Kalau misalnya harga tinggi, kuantitas permintaannya rendah dong. Konsumen tuh males beli karena mikir-mikir buat beli. Sini kuantitasnya 5 ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih jumlah barang ketika harga terlalu tinggi. Penawaran lebih besar daripada permintaan. Kalau penawarannya lebih besar dari permintaan, artinya apa? Artinya barang-barangnya nggak terjual dong. Ya kan? Banyak yang jualan tapi yang beli nggak mau nih karena harganya tinggi. Nah, terus alhasil apa kalau misalnya kayak gitu? Kalau misalnya harga terlalu tinggi, si supplier atau produsen lama-lama ngurangin harganya dan akhirnya tercipta keseimbangan pasar. Baru nih mau kedua pihak. Atau kalau misalnya harga di sini kan terjadi kelangkaan ya karena harganya terlalu rendah. Mau nggak mau nih, ketika harganya langka, si konsumen bakalan ngeluarin duit lebih banyak nantinya buat dapetin barang itu. Alhasil apa? Harganya lama-kelamaan naik. Itu namanya mekanisme pasar. Dan akhirnya terbentuk di sini keseimbangan pasar.
Misalnya di sini kesepakatannya jadi balik nih ke 20.000 gitu. Berarti situasi nih ketika di sini nih harga keseimbangan. Kita bisa nih nentuin rumus. Kalau ini kan yang ditanya tentang harga dan kuantitas keseimbangan ya. Berarti gimana? Di sini kan garis permintaan, garis kurva permintaan. Di sini garis kurva penawaran. Di sini kan mereka bertabrakan kan. Artinya apa? Artinya titiknya samaan dong. Kalau artinya titiknya samaan, berarti di sini harganya juga sama. Di sini harganya 20.000, di sini juga harganya misal 25 lah. Jumlah permintaan dan jumlah penawarannya sama, 25. Kalau kayak gitu, berarti kita dapat rumus nih. Harga keseimbangan, cara nyarinya adalah P atau price dari demand sama dengan P atau price dari supply. Harga permintaan sama dengan harga penawaran. Ini keseimbangan. Sama-sama mau gitu. Dari konsumen oke, dari produsen juga oke. Terus QD-nya juga jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Udah deh dapet nih rumusnya dari sini. Nah, sampai sini oke kan? Sekarang kita kerjain nih soalnya. Nomor 1. QD sama dengan 250 min 50P. QS sama dengan 100 plus 25P. Nah, tadi kan rumusnya kalau nggak kita pakai PS, kita bisa pakai PD kan. Karena di sini ketahuinya QD dan QS, maka di sini QD-nya dulu. QD sama dengan QS. QD berapa? Ini ya, 250 min 50P. Sama dengan 100, QS-nya berapa? 100 plus 25P. Terus gimana? Tinggal pindah ruas. Kita sama nih, yang dia angka doang, pindah ke kiri misal. Kalau pindah ruas kan yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif kan. Karena ini positif 100, dia kalau pindah ruas jadi minus 100. Sama dengan, terus ini negatif 50P. Kalau pindah ruas jadi 50P. Karena negatif pindah ruas jadi positif, oke? Plus 25P. Terus 250 dikurang 100 berapa? 150 sama dengan 75P. 150 dibagi 75 berapa? Sama dengan P. 150 bagi 75. 75 kali 2 01 ya. Enggak usah pakai ini. 150 bagi 75 2 ya kan? Sama dengan P. Oke. Nah, kita ketahui nih harganya 2. Itu terjadi keseimbangan nih. Permintaan dari konsumen yang mau harganya 2, dari produsennya juga setuju harganya 2. Nah, terus kalau kita mau cari Q-nya, berarti tinggal masukin aja nih ke mau QD, mau QS sama aja ya. Karena ini keseimbangan. Jadi kalau QD-nya sama, QS-nya juga sama. Jadi kita masukin kemana aja? Kan P-nya sama dengan 2. Berarti 250 dikurang 50 dikali 2. P-nya masuk nih. P-nya 2. 250 dikurang 50 kali 2. 100. 250 dikurang 100. 150. Oke? Nomor 1 kita tahu nih. P sama dengan 2. Q sama dengan 150. Nomor 1, oke, kejawab. Sekarang nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 di sini QD sama dengan 40 min 4P. QS sama dengan min 20 plus 8P. Nah, kita nyari keseimbangannya. Rumusnya apa? QD sama dengan QS, ya kan? Nah, coba dah lo hitung dulu. Skip dulu, pause dulu videonya, oke?
hitung sendiri, nanti kita lihat nih hasilnya berapa, bener gak jawabannya. Nah oke, udah belum? Berarti QD-nya berapa? 40 min 4P sama dengan QS-nya berapa? Min 20 plus 8P. Terus pindah ruas kan, yang angka-angka yang variabel P. Berarti di sini min 20-nya pindah nih ke sini. Berarti di sini 40 karena min pindah ruas jadi plus 20 sama dengan di sini min 4P pindah ruas ke sini. 8P-nya turunin dulu ya. Karena pindah ruas negatif jadi positif. 4P. 40 plus 20, 60. Sama dengan 8P plus 4P, 12P. P sama dengan 60 bagi 12. Berapa 60 bagi 12? 5. Cek aja sendiri, 12 kali 5. 0, 1, 6. Tuh. Nah, oke, P-nya ketemu nih 5. Berarti Q-nya berapa? Q-nya kita cari boleh masukin kemana aja ya. Di sini saya ngambil QD-nya 40 min 4P. Kita ngambil dari yang D. Boleh juga ngambil dari yang S, terserah. Oke, 40 min 4. Di sini P-nya 5, kita masukin 5. Sama dengan 40 dikurang 20. 4 kali 5 kan 20 kan. 40 kurang 20, 20. Berarti ini QD. Berarti jawabannya ketika P-nya P sama dengan 5 dan Q sama dengan 20. Ini harga dan kuantitas keseimbangan. Sampai sini oke? Nanti udah nih kita jawab 2. Nomor 3. PD sama dengan 200 min 4Q. PS sama dengan 100 plus 6Q. Nah, gimana kalau kayak gini? Sama aja. Karena kan kalau harga keseimbangan sama-sama dari produsen maupun dari konsumen dia sepakat nih bikin harga segitu. Keduanya sama-sama mau. Akhirnya apa? Akhirnya permintaan harga yang diminta konsumen itu sama kayak harga yang diminta penawaran atau produsen. Nah, terus PD atau harga dari sisi permintaannya yaitu 200 di sini min 4Q sama dengan PS atau harga yang diminta dari sisi penawaran 100 plus 6Q, ya kan? Nah, terus pindah ruas. Oke, 200 dari positif jadi negatif 100 sama dengan nih negatif pindah ruas jadi positif 4Q plus 6Q. Oke, 200 dikurang 100, 4Q ditambah 6Q, 10Q. Berarti Q-nya berapa? 100 dibagi 10, coret aja 0 ya, 10 kan? Terus kalau misalnya kita ditanya tentang harganya, ya sama aja kayak tadi, tinggal dimasukin. Soalnya di sini saya ngambil tentang PD ya, tapi boleh juga ngambil dari PS. Cuman di sini saya ngambil PD. 200 min 4Q. 200 min 4, Q-nya berapa? Q-nya 10 kan. Q, berarti Q-nya 10 dimasukin. 200 dikurang 40 sama dengan 60. Berarti gimana? Di sini Q-nya sama dengan 10. P sama dengan berapa? 60. Ini namanya harga dan kuantitas keseimbangan. Oke, nomor 3 Don. Sekarang nomor 4. Nomor 4. PD sama dengan 150 min 3Q. PS sama dengan 75 plus 2Q. Oke. Terus di sini kita mau cari keseimbangan. Rumusnya gimana tadi? PD sama dengan PS karena titiknya sama kan? Sama-sama mau. Dari konsumen oke, dari produsen oke, harga S gitu. Makanya di sini PD sama dengan PS. Terus gimana nih?
150, PD-nya 150 min 3Q. Kalian hitung dulu ya, jangan sampai kalian tuh cuma ngeliat doang, karena kalau ngeliat doang itu bakalan sekelibat doang, kalian gak bakalan bingung nanti kalau misalnya benar-benar ngadepin soalnya sendirian. Terus PS-nya 75 plus 2Q ya kan. Terus yang angka sama-sama kayak angka, yang variabel ada Q-nya dipisahin, samain yang variabel ada Q-nya. Jadi kita pindahin nih 75-nya ke 150 biar mereka sama-sama dalam satu ruas. 150 75 dipindahin ruas, jadi dari positif jadi negatif 75. Sama dengan sini negatif pindah ruas jadi positif ya kan. 3Q, positif 3Q. Ditambah di sini 2Q-nya turun aja, 2Q. Terus 150 dikurang 75 berapa? 75. 3Q ditambah 2Q berapa? 5Q. 75 bagi 5 berapa? 75 bagi 5 di sini. 1, 5, 2, 5. 7 dikurang 5, 2. 5 turun. 25 dibagi 5. 5. Jadi 15. Oke. 75 bagi 5 sama dengan Q. 75 bagi 5 tadi 15 sama dengan Q. Oke. Sekarang tinggal masukin nih kayak tadi. Bisa dimasukin ke PD, bisa masukin ke PS. Saya mau masukin ke PD aja biar gampang, langsung aja yang atasnya. PD sama dengan 150 min 3Q. Terus di sini kita punya data Q itu sama dengan 15. Berarti 150 dikurang 3 dikali 15. Sama dengan 150 dikurang 3 dikali 15. 15 ada 3, berarti 45. 150 dikurang 45 berapa? 105. Oke deh, kita ketemu nih. P sama P-nya 105, Q-nya sama dengan 15. Ini harga dan kuantitas keseimbangannya. Oke.